eh, dari istilahnya, penggunaan istilah ini seringkali dipahami sebagai suatu pertentangan antara dua kelompok yang saling berbeda pendapat, yang sulit dan tidak bisa dipertemukan. Dua kutub yang bertentangan satu sama lain, dan saya nanti akan menggambarkan lebih jauh seperti apa yang terjadi pada gereja. Nah, kalau toh pada akhirnya polarisasi terjadi pada gereja, saya kira ini merupakan produk Barat. Pak Daniel juga sempat menyinggung tentang konferensi misi Edinburgh misalnya tahun 1910 yang kemudian terus berkembang sebagai semangat untuk memberitakan Injil, lalu kemudian terus berkembang dalam konferensi selanjutnya baik di Tambaran, di Yerusalem, bahkan New Delhi, lalu kemudian terbentuklah Dewan Gereja Dunia atau WCC ketika Dewan Misi Internasional terintegrasi. Nah, dari situlah terjadi polarisasi, yang satu menamakan diri kelompok ekumenikal, lalu satu menamakan diri kelompok evangelikal. Yang kemudian ada terjadi perang dingin di antara mereka. Yang evangelikal mengatakan kepada kelompok ekumenikal bahwa terlalu horizontalis, dan sebaliknya kelompok ekumenikal terhadap kelompok evangelikal mengatakan bahwa terlalu vertikalis. Nah, ini yang merupakan perang dingin yang terjadi pada gereja, sehingga dalam perkembangan selanjutnya ini juga yang kemudian diekspor di luar, di hari barat sana, termasuk Indonesia juga polarisasi. Kita tidak bisa memungkiri bahwa itu terjadi. Apa yang dipertanyakan oleh bapak-bapak berkenaan dengan masalah baptisan, masalah bahasa roh, dan ada hal lainnya, itu merupakan salah satu contoh daripada apa yang terjadi. Kalau Bapak Ibu coba menyimak tahun-tahun 80-an bahkan sampai pada awal 90-an, persoalan-persoalan, perdebatan soal baptisan itu sesuatu hal yang sering kali terjadi, dan saya pernah mengalami hal itu. Nah, karena begini, jadi ini kan sebuah itu bukanlah dogma, tetapi sebuah doktrin. Dan kalau kita coba telusuri Bapak Ibu, praktek-praktek baptisan ulang itu baru dilakukan oleh satu kelompok sempalan dalam reformasi, apa yang disebut, saya kira Pak Daniel sempat menyinggungnya, yang disebut dengan kelompok Anabaptis. Nah, karena kelompok Anabaptis ini melihat bahwa ternyata dalam gereja-gereja reformasi masih belum ada hal-hal yang benar-benar direformasi, lalu mereka mengatakan bahwa karena ternyata gereja-gereja yang dipimpin oleh para dewan kota itu tidak menunjukkan diri sebagai identitasnya dalam kualitas kehidupan kerohanian, dalam praktek gerejanya dan lain sebagainya. Mereka katakan bahwa itu karena mereka belum bertobat, maka sebagai tanda pertobatan harus dibaptis ulang, karena konon katanya mereka sejak dalam perut sudah menjadi Kristen itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga yang saya kira nanti akan disinggung juga tentang nanti yang saya akan jelaskan ke sini, tetapi ada banyak faktor, jadi bukanlah faktor tunggal. Doktrin adalah salah satunya, tetapi faktor-faktor lain ketika terjadi polarisasi, bahkan mungkin juga perpecahan yang terjadi juga. Mungkin tadi disinggung oleh Pak siapa bilang pimpinan dan lain sebagainya, juga itu menjadi salah satu sebab. Nah, yang kedua, bahwa istilah tadi disinggung Pak Daniel tentang istilah sekte ya. Nah, harus perlu kita pahami bahwa istilah itu semakin ditinggalkan. Saya kira dalam buku yang menjadi textbook untuk sejarah gereja para mahasiswa sekolah teologi yang ditulis oleh Aritonang, berbagai aliran di sekitar gereja, di situ juga dia mengungkapkan tentang istilah sekte yang semakin ditinggalkan. Bahkan Aritonang sendiri cukup hati-hati sehingga dia memakai istilah di dalam aliran di dalam gereja dan di sekitar gereja.
Nah, di sekitar gereja itu yang barangkali kalau sekarang kita identifikasi itulah sekte-sekte itu. Artinya aliran-aliran yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, katakanlah yang di luar daripada arus utama ajaran kekristenan maksud saya. Misalnya Mormon, ada gereja setan, ada Saksi Yehova, lalu ada Scientology dan lain sebagainya. Nah, tetapi selebihnya itu kemudian diidentifikasi sebagai aliran-aliran di sekitar gereja. Nah, tahun-tahun 70-an bahkan sampai 80-an, saya pernah cerita waktu saya di Riau, ketika saya diutus sebagai mahasiswa praktek, lalu saya terlibat di Persekutuan Oikumene Umat Kristen PT Pulau Sambu, lalu seorang ibu bertanya kepada saya, "Bapak dari sekte mana?" Nah, sebenarnya sekte itu sama dengan bidat. Artinya ketika satu kelompok keagamaan yang disebut sebagai sekte, maka itu berarti bahwa ajarannya adalah ajaran yang tidak bersesuaian dengan arus utama daripada pemahaman kekristenan. Nah, istilah ini sebenarnya tidak tepat. Saya kira mungkin Bapak Ibu yang berasal dari HKBP juga, orang-orang di sana juga menyebut yang di orang-orang Pantai Kosta sebagai sekte. Dan ini menurut saya tidaklah tepat. Makanya kemudian para sejarawan sepakat untuk istilah itu dihilangkan dan mereka lebih cenderung memakai istilah di sekitar gereja. Nah, tetapi konsekuensi logis dari penggunaan istilah ini yang kemudian kita tidak lagi bisa mengidentifikasi katakan semacam gereja setan atau Saksi Yehova yang jelas-jelas meresahkan, itu bukanlah sebagai seks. Nah, ini juga saya kira ini merupakan konsekuensi logis yang terjadi daripada pilihan kita untuk menghilangkan istilah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, istilah gereja tua dan gereja muda yang sempat disinggung oleh Pak Daniel tadi itu bukan itu menunjukkan tentang gereja tua itu identik dengan gereja-gereja barat. Karena kalau dalam sejarah gerakan misi justru gereja yang di Asia dan Afrika itu adalah gereja hasil pekerjaan zending dari barat. Makanya gereja muda itu adalah gereja hasil pekerjaan zending itulah yang ada di Asia dan Afrika. Dan kita tidak bisa memungkiri bahwa ada semacam arogansi yang ditunjukkan oleh gereja-gereja barat terhadap gereja-gereja timur, sehingga ketika munculnya nasionalisme di negara-negara yang berkembang yang mulai memerdekakan diri ini, lalu kemudian menyisahkan ada persoalan-persoalan tertentu daripada kekristenan, karena bagaimanapun seperti diceritakan oleh Pak Daniel bahwa kekristenan masuk bersamaan dengan kolonialisme barat. Jadi ini persoalan kita. Walaupun kita bisa harus membuktikan bahwa sesungguhnya stigma itu tidak selalu benar, karena misi katakanlah dari kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda justru banyak menulitkan dari gereja. Ada hal yang disebut yang plakat atau perjanjian-perjanjian di daerah-daerah tertentu, plakat Solo dan lain sebagainya, termasuk di Bali yang membatasi pengabaran Injil di wilayah itu. Kalau benar bahwa visi utama, karena ini sekarang ini ada satu istilah yang sering kita kenal dengan 3G, glory, gold, glory, dan gospel. Jadi tiga ini yang sering kali digaungkan. Nah, kalau benar bahwa semata-mata kolonialisme itu untuk menguntungkan, saya kira kan Indonesia ini akan menjadi negara mayoritas Kristen, karena Belanda sendiri menguasai Nusantara kurang lebih 3,5 abad kan, saya kira itu ya. Jadi stigma itu menurut saya tidaklah benar, dan kalau kita membuktikan hal itu, saya kira bisa membaca buku kekristenan dan nasionalisme yang ditulis yang diteliti, yang merupakan hasil penelitian dari karya Nyelok. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dan memang di Asia ini mencoba untuk mengungkapkan wawasan baru yang maksud oleh Pak Daniel itu adalah bagaimana pemikiran-pemikiran yang muncul yang khas dan unik di Asia. Nah, kalau Barat selama ini kan kekristenan satu-satunya kan. Jarang mereka mengalami perjumpaan dengan
agama-agama di luar Kekristenan, apalagi pada abad pertengahan apa yang kita sebut dengan Corpus Christianum itu. Nah, makanya Aloysius Pierce, seorang imam Yesuit dari Sri Lanka, dia bilang dia mencoba mengidentifikasi Asia. Dia bilang ada dua hal yang saling bertautan satu sama lain di Asia, yaitu pertama pluralitas atau pluralisme keagamaan, lalu yang kedua keragaman keagamaan, lalu yang kedua adalah kemiskinan. Nah, Asia dan Afrika yang mencoba mengembangkan pola-pola pemikiran teologi yang dalam wawasan baru ini, mencoba untuk teologi bukan saja terhadap konteks tertentu, tetapi di dalam konteks tertentu. Dan ini yang kita harus lihat. Makanya ada teologi di Korea, ada teologi Dalit di India, adalah teologi kerbau di Thailand yang dikembangkan oleh Kosuko Koyama. Lalu kemudian ada pemikiran-pemikiran teologi lain. Ini yang saya kira juga menjadi salah satu faktor adanya polarisasi yang terjadi di Barat ketika orang-orang Asia yang mendapat kesempatan untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran dan wawasan-wawasan baru Asia dan Afrika itu. Lalu saya lihat yang berkenaan dengan asal mula yang sempat ditanyakan oleh Ibu Siana, asal mula aliran-aliran berkembang dari Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya sejak abad ke-7 Kekristenan sudah mulai masuk di Indonesia. Tetapi Kekristenan yang merupakan Kekristenan Timur itu, yang dibawa oleh para pedagang Syria itu masuk di wilayah Timur Sumatera, tepatnya di Barus, itu sekarang menjadi titik nol di Sudan, jadi Spolda. Nah, tetapi ia kemudian musnah. Baru gelombang berikutnya ketika Franciscus Xaverius dan Ordo Fransiskan dan Ordo Yesuit yang mulai masuk pada abad ke-16, lalu kemudian wilayah-wilayah di Indonesia Timur, Maluku, Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur yang berhasil dikristenkan oleh misi Katolik yang berasal dari Portugis itu. Lalu belakangan juga misi Protestan, pertama-tama Calvinis, lalu kemudian Lutheran dan asal usul. Nah, sebenarnya di dalam gereja-gereja Aurus Utama Protestan yang berhaluan Calvinis maupun Lutheran, perbandingan antara Lutheran dan Calvinis lebih banyak Calvinisnya. Nah, Calvinis ini sebenarnya dari lembaga atau penjing yang berbeda-beda. Kalau dari haluan Lutheran justru lebih banyak di Sumatera. Ada HKBP, ada HKI, ada GKPI, ada Gereja Kristen Angola, ada Gereja ONKP, BNKP, Amin, dan lain-lain sebagainya. Gereja Protestan Mentawai dan lain sebagainya. Itu Lutheran. Sebab kalau misalnya Gereja Kristen Protestan GBKP, Batakaro, itu sebenarnya misi Injil yang dibawa oleh para tenaga misi dari Sulawesi Utara. Jadi dia sebenarnya itu bercorak Calvinis. Nah, kalau Calvinis itu ada GPB, ada GKI, ada GMIT, ada GPM, ada GMIM, ada GKJW, ada apa lagi? Ada GKI Tanah Papua, ada Gereja Toraja, ada Gereja Kristen Sulawesi Selatan, ada Gereja Kristen Sumba, ada Gereja Masih Injil Halmahera, ada Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Gereja Kristen Donggala, dan lain sebagainya. Dan lebih banyak Calvinis yang di Indonesia. Nah, kemudian